sih. Kalau ada satu produk yang belum izin edar, kita sampaikan aja ke instansi yang berwenang untuk menerbitkan izin edar. Untuk itu kalau memang belum ada, ya ditarik. Oke. Dari Omah Kurasi, Jalan Selamat nomor 31 Surabaya, 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Oke Clickers, balik lagi dengan saya Febrian Rizky Pratama, dosen Gen Z Fakultas Hukum Universitas Narotama. Oke, hari ini tema talk show hukum kita yaitu tentang barang tanpa izin edar. Ketika tidak ada korban yang mengadu, bisakah aparat bertindak? Wah, ini menarik banget nih berkaitan dengan barang dan produk yang ada pada masyarakat. Nah, tentunya masyarakat tentu harus tahu bagaimana sih produk-produk itu, apakah punya izin edar apa enggak gitu ya. Hari ini Clicker, saya itu enggak sendiri Clicker, saya itu bersama Bapak Daniel Yulmolowu, sarjana hukum, magister hukum. Beliau merupakan aparat penegak hukum, salah satunya aparatnya di bidang advokat gitu ya, Pak Daniel. Halo Pak Daniel. Oke, Pak Daniel juga selain menjadi advokat, dia juga menjabat sebagai wakil ketua DPC Pradi Surabaya. Yang belum tahu, Pradi Surabaya itu merupakan Asosiasi Advokat Indonesia ya, organisasi advokat Indonesia. Nah, bagi yang ingin juga mendaftar ya menjadi seorang advokat, bisa langsung menghubungi Fakultas Hukum maupun langsung ke DPC Pradi Surabaya. Oke, Clickers, hari ini kita live-nya itu di second account gitu ya bahasanya aku, di @klikfm Surabaya, karena yang akun satunya masih digunakan di yang tempat lain gitu ya kok ya. Oke, Pak Danila, kita enaknya itu kita bahas langsung aja ya, to the point biasanya. Oke, Pak Daniel, saya pengen tanya nih berkaitan dengan produk-produk izin edar produk itu, gimana sih konsep perizinannya? Mungkin sebelum kita membahas itu, mungkin perlu dulu kita pahami dulu bahwa apa sih yang dimaksud dengan izin edar? Betul. Izin edar itu adalah persetujuan resmi dari pemerintah atau otoritas yang berwenang yang memperbolehkan suatu produk, apakah itu makanan, obat, alkes, untuk diperjualbelikan atau disebarluaskan kepada masyarakat. Itu perlunya standar itu pemahaman terhadap izin edar. Nah, kapan itu? Ketika suatu produk itu memenuhi standar. Standar itu standar yang keamanan, mutu dan khasiat. Nah, setelah itu dipenuhi, barulah nanti itu bisa diterbitkan apa yang namanya izin edar. Nah, yang berhubungan dengan otoritas tadi itu ya tentu kalau itu menyangkut makanan dan obat tentu itu BPOM. Kalau yang berhubungan dengan alkes ya itu Kementerian Kesehatan. Jadi itulah yang tadi saya jelaskan dulu biar kita paham dulu apa sih yang dimaksud dengan izin edar. Betul. Ternyata produk barang itu nggak cuma makanan ya. Betul. Ternyata ada juga obat dan yang produk-produk farmasi tentunya. Alat kesehatan. Ya. Oke. Tentunya izin edar itu butuh otoritas kan. Seandainya ada orang yang tidak memiliki izin, apakah boleh diedarkan? Biasanya gitu kan. Padahal di masyarakat itu nggak apa-apa, dijual aja dulu, izinnya mengikuti. Apakah boleh seperti itu? Ya, pada prinsip memang izin edar itu wajib. Wajib ya. Jadi itu penting karena apa? Nah, itu adalah untuk tujuannya standar keamanan. Standar keamanan. Artinya apa? Itu untuk kepentingan menyangkut produk itu nanti kalau tidak memiliki itu, kan akan menghindari dari upaya hukum penarikan. Betul. Yang kemudian yang kedua itu standar untuk pemenuhan kualitas produk. Artinya itu apakah produk itu yang dijual belikan atau diedarkan itu sudah memenuhi syarat higienis, tidak membahayakan kan. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk pemenuhan kepercayaan publik. Artinya produk itu nanti memenuhi tingkat kepercayaan yang nanti menumbuhkan kepercayaan
konsumen atau masyarakat yang menggunakan. Oke. Tujuannya itulah. Tujuannya kalau ada surat izin edar berarti sudah aman gitu ya buat masyarakat. Berarti kalau udah nggak punya, bisa nggak mengikuti jual dulu baru ikuti izin edarnya? Ya prinsipnya nggak boleh. Oh, prinsipnya nggak boleh ya? Dipenuhi dulu itu. Oke. Baru itu bisa disebarluaskan, diperjualbelikan ke masyarakat. Oh gitu. Bagaimana kalau ada yang melakukan seperti itu, Pak Dan? Kalau itu yang terjadi makanya otoritas yang berwenang tadi yang sudah saya sebutkan, kalau itu menyangkut makanan, obat itu kan BPOM. Nah semestinya juga BPOM itu harus waktunya memiliki untuk melakukan operasi pasar, mencermati produk-produk yang diperjualbelikan atau disebarkan masyarakat itu sudah memenuhi syarat itu atau tidak. Itu yang harus dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Tadi saya sebut kalau itu menyangkut obat dan makanan itu BPOM, kalau menyangkut alat kesehatan itulah Kementerian Kesehatan. Oke. Misalnya begini Pak Daniel, saya nih mau beli kopi di warkop. Apakah yang dimaksud dengan izin edar jual beli kopi di warkop itu yang dimaksud izin edar, atau bahkan ada sasetannya yang maksudnya itu adalah izin edarnya? Kan kita belum tahu nih masyarakat nih, maksudnya izin edar apakah jual beli minuman itu izin edar atau bahkan sasetnya yang menjadi izin edar? Kalau untuk yang UMKM ya, UMKM makanan lah gitu ya, itu kan ada yang standar makanan menengah kecil ya. Kecil ya. Itu tentu yang berhubungan dengan misalkan produk-produk yang dikonsumsi. Kemudian yang menengah itu ada yang berhubungan dengan obat dan makanan yang untuk kepentingan rumah tangga. Nah, itu ada pengecualian khusus yang produk yang bahan mentah. Misal gitu contohnya yang dijual di warung-warung itu kan tidak perlu. Kemudian ada yang barang mentah seperti contoh misalkan ada yang jual rujak di pinggir jalan. Itu tidak perlu surat edar kan. Itu bahannya langsung konsumsi. Tapi yang perlu itu kan produk-produk UMKM yang ada nilainya, yang menyangkut misalkan ada yang kecil tadi yang saya bilang itu untuk masa pengawasannya lebih dari 7 hari. Kemudian ada yang wajib, benar-benar wajib itu yang misalkan penyimpanannya tuh 3 hari. Misal contoh susu, terus bahan beku, nah itu kan perlu wajib itu. Berarti barang-barang yang diawasi ya. Betul, itu yang harus memiliki izin edar. Kalau beli rujak nggak perlu diawasi, kita langsung sendiri. Bagaimana dia harus mengurus izin edar dulu. Itu karena ada pengecualian tertentu. Kalau kita izin edarnya rujak udah duluan basi. Sempat dia harus mengurus lagi terus kapan dia harus jual kan. Oke, saya paham jadinya. Saya sapa dulu clickers yang ada di TikTok, di radio maupun yang ada di perjalanan ke kantor, pulang atau lagi dinas. Clickers, kalau ada pertanyaan bisa langsung join ke TikTok kita atau di WhatsApp kita di 0822 97971005. Disimpan ya, kalau ada pertanyaan langsung aja tanyain karena kita langsung bersama narasumber yang hebat, langsung dari aparat penegak hukumnya kita hadirkan ini. Kita ya Clickers. Clickers, kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar ya, jangan sungkan bertanya ya. Saya langsung memberikan pertanyaan kepada narasumber kalau Clickers sudah nanya di kolom komentar gitu ya. Saya pengen lanjut Pak Daniel. Tadi kan berkaitan dengan izin edar ya. Izin edar itu bagaimana produk itu diedarkan harus memiliki izin. Nah, kalau ada juga barang-barang tertentu yang ternyata nggak perlu izin edar ya. Kayak contohnya tadi buah-buahan gitu ya. Berarti ada konsekuensi hukum tentunya bagi orang yang melanggar atau yang menjual terlebih dahulu baru mengurus izin edarnya. Itu ada sanksinya nggak? Ya, kalau kita melihat regulasi yang mengatur ya, kalau itu yang berhubungan yang seterpangan kan ada Undang-Undang 62 ya, Undang-Undang 12. Kemudian kalau itu yang berhubungan dengan makanan dan obat-obatan ada regulasi yang diatur oleh BPOM. Kalau itu yang berhubungan dengan Alkes tentu regulasi Permenkes ya. Apalagi Undang-Undang Kesehatan yang baru ya. Kalau secara hukum, maka tadi saya sudah sampaikan untuk keamanannya itu, bila suatu produk yang diedarkan diperjualbelikan tidak memiliki izin edar, tentu hukum yang pertama yang bisa diterapkan adalah penarikan. Produk itu dari yang sudah dijual di pasaran itu ditarik dulu semuanya. Nah itu berikan kesempatan kepada yang
perusahaannya untuk mengurus izin edar dulu. Oh, oke. Jadi secara hukumnya, konsekuensi hukumnya yaitu ditarik dulu. Karena ini kan kita masih bicara dalam konteks administrasi. Betul. Jadi administratif segala persyaratan syarat masuk terpenuhi dulu kan gitu. Baru itu nanti bisa diperjualbelikan dan diedarkan di masyarakat. Nah, sepanjang secara administrasi belum terpenuhi itu ditarik aja dulu. Oh, ditarik dulu. Jadi masih dalam konteks administrasi, maka kewenangannya adalah dari lembaga atau otoritas yang berwenang. Oke, berarti pertanyaannya siapa yang narik? Itu. Jadi siapa yang narik ini? Pak Daniel. Kalau kita bicara menyangkut siapa yang menarik, tentu kalau itu tadi saya sebut mengatakan bahwa itu kalau berhubungan dengan obat dan makanan adalah BPOM, nah seharusnya ada kewenangannya mereka. Oh, kewenangan BPOM. Kalau itu yang berhubungan dengan Alkes, tentu kewenangannya ada di Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Oh, jadi kewenangannya masih dalam instansi yang berwenang tadi yang menerbitkan, yang mereka yang punya kewenangan. Oh gitu. Oke, wah ini insight baru buat saya juga ya. Nah ini saya senangnya menjadi host, itu saya punya ilmu baru gitu ya Pak Daniel. Oke, ini ada yang nanya Pak Daniel dari TikTok kita. Izin mau bertanya, satu NIB apabila alamatnya berbeda apakah masih bisa digunakan? Nah NIB ini kan berkaitan dengan administrasi ya. Oke, boleh nggak itu satu alamat dipakai satu NIB dipakai dua alamat gitu ya? Nah, kalau pertanyaan itu kan IB itu kan nomor induk beredar ya. Nah, induk beredar ini kalau satu NIB itu ya dipakai oleh satu perusahaan aja dengan alamat yang dipakai yang mana. Oke. Kalau menjadi ada dua alamat, tentu menjadi pertanyaan alamat yang satunya itu untuk produksi apa? Kan beda. Mungkin saja NIB yang satu ini adalah untuk produksi barang makanan. Oke, betul. Nah, yang di satunya yang produksi apa? Oke. Ya. Kalau berbeda tentu tidak boleh. Karena itu menjadi persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Betul. Oke, mantap Pak Daniel ya. Berarti satu nomor ya untuk satu usaha gitu ya. Satu produk. Karena prinsipnya nomor itu yang membedakan. Nomor 1 2 3 itu beda, makanya adanya nomor gitu ya. Untuk membedakan itu izin beredar gitu, satu produk. Oke Pak Daniel. Ini berarti satu NIB satu izin usaha gitu ya. Oke. Ini pertanyaan dari clickers kita nih memang banyak Pak Daniel, cuman satu-satu nih. Ada nanya nih lagi nih. Usaha sama hanya kita pindah tempat produksi gitu. Artinya satu usahanya sama, terus dia mau pindah tempat produksi. Pada prinsipnya sebenarnya gimana gitu Pak Daniel? Prinsipnya boleh saja. Yang penting usahanya masih yang sama. Betul. Karena itu kalau pindah alamat atau pindah tempat, mungkin keterbatasan tempat yang sekarang mungkin mencari tempat yang lebih baik atau lebih luas, ya boleh saja. Sepanjang memang usahanya masih sama. Nah, that's right itu ya, clickers. Yang penting tuh usahanya mau alamatnya dimanapun. Nah, itu kan menyangkut tempat ya. Betul. Tempat yang ini sudah tidak memenuhi persyaratan luasnya, berpindah-pindah. Iya. Intinya bahwa usahanya tetap sama. Iya, itu intinya. Yang penting usahanya tetap sama karena izinnya dari situ. Kalau masalah alamat, tinggal dilaporkan saja. Disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk itu bahwa kami usahanya atau produksinya tempatnya berpindah dari yang sekarang ini ke tempat betul. Yang penting dilaporkan untuk masyarakat umum biar tahu kan. Betul. Mungkin pelanggan. Betul. Itu ya. Clickers yang ingin bertanya silahkan lagi tanyain di kolom komentar maupun di WA kita di 0822 9797 1005. Oke, kita balik lagi ya. Artinya gini Pak Daniel, kalau kita melihat BPOM, Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, nah mereka kan nggak tahu ya Pak Daniel, misalnya ada barang beredar di produksi atau produk-produk beredar di masyarakat. Nah kan memang betul mungkin ada yang menemukan, ada yang tidak menemukan. Nah bagaimana Dinas Kesehatan maupun BPOM itu tahu kalau ada barang yang belum ada izin edarnya dia jual? Apakah ada pengaduan atau gimana? Atau dia tidak boleh melakukan pengaduan atau dia boleh langsung menarik izin edar itu barang-barang itu? Prinsipnya kalau sudah bicara administratifnya, misalkan mungkin konsumen ada yang menemukan atau mungkin dia ragu apakah ini memang sudah memiliki izin edar atau tidak. Dia boleh mengajukan pengaduan kemana ya, ke instansi itu dulu yang menerbitkan atau yang berwenang untuk menerbitkan edar.
Jadi misalnya kalau itu menyangkut makanan dan obatan, ya ke BPOM. Ya, boleh mempertanyakan, publik mempertanyakan apakah produk ini sudah memiliki izin edar atau tidak. Oke. Atau kalau menyangkut alat kesehatan ya ke Kementerian Kesehatan. Oke. Boleh. Akses sekarang ada ya, sudah banyak. Iya. Misalkan lewat link dari BPOM bisa dicek, tinggal dimasukkan nama produk. Iya. Tapi lain soal kalau itu membutuhkan. Nah, iya. Nah, kalau saya ini menjual satu produk yang belum memiliki izin edar, kemudian nanti dijual ya, lagi. bisa saja nanti saya juga kena ya masih Berentet ya. Konteks akibat hukum dari suatu produk yang tidak memiliki izin edar. Oh, artinya tetap kena semua. Karena memperjualbelikan sesuatu barang yang Belum tidak ada memiliki izin. Oke, berarti kena semua ya Clickers. Jangan cuma penjual pertama aja ya kena. Karena menjual, kita tahu tuh produknya belum ada izin edar tapi kita jual. Nah, bagaimana kalau yang penjual kedua ini nggak tahu kalau belum ada izin edar? Apakah dia bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya itu? Ya, makanya sekarang ini intinya bahwa kalau suatu produk itu memang tidak memerlukan, berarti kan dia tidak akan kena. Ya, betul. Nah, kalau sesuatu yang perlu, maka tentu misalkan ada pengaduan terhadap orang yang dijual itu. Oh, gitu. Ya, Iya. kalau memang ada pihak yang persoalkan bahwa ini produk ini tidak ada izin jual, maka dia bisa mengadu ke instansi. Iya, lembaga yang Artinya untuk pemenuhan syarat administrasi ya, berbeda lagi nanti kalau ada unsur pidananya. Oh, nah, gitu. siapa yang berwenang itu kan pasti berbeda lagi. Oh, iya. Jadi ada kewenangan yang menyangkut administratif yang tadi saya bilang ada otoritas atau instansi yang berwenang. Ada kewenangan yang sudah kalau menyangkut itu nanti ada permasalahan pidana. Oh, Nah, gitu. Itu berarti kan ada yang berbeda. Iya. Instansi lagi yang menangani untuk itu beda. Oke, berarti memang kalau yang kedua, penjual kedua ini tetap harus bisa, walaupun dia nggak tahu, tetap dia sebenarnya harus bisa mempertanggungjawabkan gitu ya. Harus bisa. Oke, Pak Daniel, saya pengen tanya lagi nih. Misalnya kita udah, kan saya dari masyarakat yang nggak tahu nih, saya nggak tahu ada BPOM, nggak tahu ada dinas kesehatan, bisa nggak saya lapor polisi kalau dia nggak punya izin edarnya? Ya kalau sudah menyangkut siapa nanti, artinya ketika satu produk itu saya sudah tahu bahwa ini tidak memiliki izin edar atau saya ingin mengetahui ya, berarti kan kalau sekarang ini masalah harus paham dulu, berarti kalau itu menyangkut makanan bono ada BPOM, maka saya harus mengadu dulu atau bertanya ke BPOM. Oke. Artinya untuk produk ini sudah memiliki atau enggak. Ya, nah, nanti pasti atau mungkin lewat link dari BPOM sendiri kan sudah tinggal kita ketik produknya akan muncul ini sudah terdaftar, sudah memiliki izin atau tidak. Oke, gitu ya. Berarti nggak langsung nggak ujuk-ujuk langsung lapor polisi gitu ya. Tapi kita sebenarnya bisa ngecek sendiri, kita laporkan, nanti BPOM yang akan bertindak sebenarnya gitu ya. Oke, Clickers. Kalau ada pertanyaan Clickers, langsung aja tanyain, jangan sungkan ya Clickers. Atau yang lagi di jalan, lagi pengen tahu sesuatu tentang izin edar, silahkan melalui WA kita. Yang nggak sempat lihat TikTok bisa lewat WA kita di 0822 97 97 1005. Ini dari Clickers kita ada yang bilang izin gabung Mas. Oh, monggo silahkan. Ada lagi nih pertanyaan. Wah, ini pertanyaan terus ya. Ini saya kapan diberikan kesempatan untuk ngobrol ya nih kalau nanya terus Clickers. Oke, ini dari Roy TS ya. Jika tidak ada pengaduan dari masyarakat, apakah pihak kepolisian yang mengetahui bisa memproses hal tersebut? Nah, itu sama pertanyaannya tadi ya Pak Daniel. Nah, sekarang pihak kepolisian, tadi BPOM kan, sekarang polisi boleh nggak dia langsung nanya atau langsung memproses itu tanpa pengaduan dari masyarakat? Ya, pada prinsip sebenarnya itu belum merupakan kewenangan polisi ya. Artinya apa? Karena ini masih menyangkut administratifnya. Ya, kalau administrasinya belum terpenuhi, maka resiko hukumnya ya ditarik aja dulu dari peredaran. Nah, menjadi pertanyaan mungkin kapan polisi masuk? Iya, betul. Pasti itu pertanyaannya. Ketika sudah ada pengaduan. Artinya ada pihak yang dirugikan. Misalkan dalam hal makanan atau obat-obatan, ketika ada pihak yang mengkonsumsi atau masyarakat mengkonsumsi mengakibatkan adanya kerugian, misalkan ada keracunan atau mungkin sampai fatal meninggal dunia kan. Nah, itulah baru masuknya ranah polisi. Nah,
ketika polisi masuk itu adalah dalam rangka artinya dia melakukan penyelidikan. Oke. Tentu mengawalinya dengan memeriksa melakukan penyelidikan terhadap administratifnya dulu sudah terpenuhi enggak semua. Ketika syarat administratif sudah terpenuhi barulah dia masuk untuk ada enggak kira-kira ada pidananya. Apakah dalam pengolahan bahan itu tercampur baik secara sengaja atau tidak sengaja? Kalau sengaja kan berarti ada yang mencampur. Iya, betul. Bahan-bahan yang mengakibatkan berisiko terhadap kesehatan. Kesehatan. Jadi betul. mungkin mengkonsumsi itu misalnya kulitnya mengelupas atau maaf sampai meninggal dunia. Nah itulah ranah polisi. Oke. Mencari ke pidananya apakah dalam pengolahan bahan itu ada bahan-bahan yang menurut undang-undang tidak boleh masuk itu ya itu yang menjadi ranah polisi. Jadi kita harus memilah kapan kewenangan instansi yang berwenang itu dan kapan dalam konteks pengamanan. Oh gitu. Oke. Jadi ada masa di mana masih itu kewenangan instansi, nah ada masa di mana kewenangan polisi. Oke, wah terima kasih Pak Daniel. Ini kita sebenarnya masih banyak di pertanyaan, tapi kita break satu lagu dulu ya Clickers. Nanti kita balik lagi. Penegak hukum, apalagi kalau sudah dengar kata advokat, wah itu sudah siapapun lawannya langsung cenat-cenut itu. Oke, ini ada lagi pertanyaan Pak. Nggak akan ada habisnya nih. Karena saking serunya pembahasan ini masih ditanyain terus. Oke, ini ada salah satu clickers kita yang nanya dari Mbak Amalia ya. Bagaimana tanggung jawab hukum platform e-commerce atau marketplace jika membiarkan toko daring menjual kosmetik atau obat tanpa izin edar? Nah, misalnya di Shopee nih ada akun yang jual kosmetik, terus itu dia tidak memiliki izin edar. Nah, konsekuensinya gimana? Kalau dari marketplace ini kan kalau marketplace susah kan ditarik barangnya ada di dia. Adanya cuma di online itu. Betul, gimana Pak? Ya, memang itu salah satu kesulitannya di situ kalau itu kita menjalankan e-commerce ya, karena barang itu ada di sana. Tapi kalau itu ada pengaduan dan laporan, saya pikir BP kalau itu tadi yang menyangkut obat dan makanannya atau kosmetik itu kan BPOM ya, BPOM ya. Ya mestinya kalau sudah ada pengaduan ya BPOM bisa bertindak. Bertindak artinya untuk mencari tahu apa memang benar itu produk ini belum bikin izin edar kan. Kalau memang ada ya ditarik. Ditarik dari peredaran itu dan memberi kesempatan lah untuk mengurus izin. Karena itu persyaratan yang harus dipenuhi. Iya. Berarti nanti dicari betul ya. Ya dicari dimanapun dimana. Kalau e-commerce saya pikir kan pasti ada alamat ya. Betul. Kita kan tahu lah apa itu yang sekarang ada banyak. Iya. Nah di e-commerce pun kita tetap bisa melacak kalau memang itu bisa merugikan. Jangankan cuma di Indonesia, di Interpol pun masih bisa dicari ya, bisa. di Dan seluruh itu dunia. bisa mungkin BPOM minta mengharapkan bisa bantuan kepolisian dalam konteks mencari dan nanti untuk melakukan tindakan untuk bisa membantu. Betul, karena kewenangan polisi kan sangat luas ya. Apalagi dengan undang-undangnya yang baru gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang Pak Daniel. Apakah bisa mengajukan ganti rugi? Jika bisa, bagaimana langkah pengaduannya? Nah, misalnya kita dirugikan sama salah satu kosmetik kan, kalau itu tentang pidana ya. Bagaimana kalau kita dirugikan? Misalnya, terjadi kulit saya nggak cocok, jadi ini bisa nggak kita gugat gitu ganti rugi? Sangat bisa, yaitu tadi melalui gugatan secara perdata. Kan ada kerugian ya. Iya, ada kerugian. Jadi kalau kita bicara perdata kan gugatan kan ada 1365. Betul. Jadi, siapa yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan dan minta ganti rugi kan itu. Sangat bisa. Sangat bisa ya. Kalau kita mau minta ganti rugi, kalau itu mungkin efek dari suatu produk itu misalkan ketika dipakai kulit kita menjadi terkelupas dan rusak, bisa minta ganti rugi terhadap produk itu. Artinya selama itu memang produk tadi sudah memenuhi syarat memiliki izin edar ya. Nah kita sebagai konsumen yang merasa dirugikan tadi itu bisa melakukan upaya hukum itu. Nah kalau tidak memiliki maka disitulah ranah polisi. Karena di undang-undang obat itu di regulasi yang diatur BPOM ada sanksi hukumnya. Nah disitulah masuknya polisi. Ketika produk itu berakibat ada yang merasa yang
dirugikan tadi itu mengadu, nah itu prosesnya masuknya ke situ. Oke. Berarti kalau kita menggunakan perdata itu berarti kalau harus Ya, ada perdata kerugian itu dulu. yang saya bilang tadi ada kerugian yang kita alami. ya. Ya tadi itu. Nah, kita mulai gugatan perdata. Oh. Bisa nggak saya mau gugat gugat perdata terus lapor pidana juga? Bisa, bisa dua-dua bisa ya? berjalan karena Bisa ya? itu menyangkut publik ya, masyarakat publik. umum. Artinya ada yang rugi, konsumen yang dirugikan. Dia bisa melakukan upaya hukum secara pidana, tadi laporan polisi, dan dia juga bisa melakukan upaya hukum secara perdata. Iya. Bisa dua-duanya. Kita sanksi terus pokoknya. Ya betul, karena itu menyangkut ya. Ini kan kita bicara aturan ya. Betul. Aturan semua itu kan sudah regulasinya sudah mengatur. Ketika ini tidak terpenuhi ada sanksi pidananya. Ketika ini begini ada sanksi pidana yang bisa digunakan. Ya tadi kalau pidana yang tadi saya bilang itu, kalau itu menjadi makanan pangan itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, ya pasal 91 yang pasal 42 itu mengatur pidananya 2 tahun dan denda sekian. Oke. Kalau berkaitan dengan pangan itu 2 tahun ya sanksinya Clickers. Kalau tidak terpenuhi tadi yang saya bilang izin edar ya. Iya, kalau tidak terpenuhi izin edarnya dia jual makanan tanpa izin Tanpa edar itu izin bisa edar, dihukum. gitu. Bisa dipidana bahkan bisa ditarik. Nah, sampai mengurus izinnya baru dikembalikan lagi ya. Oke. Ada lagi nih yang tanya. Wah, ini pertanyaannya nggak selesai. Ya gimana. Oke. Oh, ini dari WA kita dulu ya. Ya. Mas tanya Mas, oke, izin bertanya, jika izin edar sudah terpenuhi, namun tiba-tiba seorang konsumen mengalami kerugian sakit setelah memakai atau menggunakan suatu produk, apakah polisi berwenang untuk memproses atau hanya cukup dengan melapor ke Lembaga Perlindungan Konsumen? Wah, ini dari Mbak Sheila Rahadi dari DPC Surabaya. Nah itu gimana? Kita udah bahas tapi nggak apa-apa. Kita edukasi lagi. Ya. Jadi kalau ini tadi kita menyangkut yang tidak memiliki ya. Ya tidak memiliki. Tidak memiliki. Kemudian ada yang dirugikan tadi ya. Ya itu sudah masuk ranah polisi. Oke. Ya kan? Polisi sudah bisa masuk ketika ada pengaduan dari masyarakat yang dirugikan tadi atau person atau warga yang dirugikan. Nah, dia mengadukan bahwa setelah dia mengkonsumsi ini atau dia ini ada kerugian yang timbul. Artinya secara kesehatannya mungkin berpengaruh, baik itu secara fisik atau mungkin secara fisik ya umumnya yang terjadi yang terlihat kan. Nah, ini dia mengadukan. Nah, ketika ada pengaduan atau laporan itulah ya kewenangan polisi sudah bisa masuk. Oke. Karena pertama, secara administratif dia tidak terpenuhi. Kemudian ada yang sudah dirugikan dan ada laporan. Nah, itu sudah bisa ranah polisi. Nah, tentu polisi mengawali dengan penyelidikan ya. Penyelidikan itu dalam arti dia menyelidiki dulu secara administratif ini sudah terpenuhi atau tidak syaratnya. Ada atau tidak kan kurang lebih itu. Nah, kalau memang tidak terpenuhi nah dia sudah bisa menggunakan undang tadi pangan itu kalau itu berhubungan dengan makanan. Sebenarnya kita sudah banyak dilindungi ya oleh aturan-aturan. Ya, regulasi sebenarnya sudah mengatur semua baik itu hubungan dengan obatan dan makanan, kemudian alat kesehatan, kosmetik itu sudah diatur. Sudah ada regulasinya tadi. Cuman kita aja yang perlu tahu sebenarnya. Ya, kita memang perlu tahu tentang regulasi-regulasi yang mengatur itu, persyaratan dipenuhi dan akibat hukum seperti apa. Oke, Pak Daniel. Wah, ini masih banyak pertanyaan. Sampai saya nggak bisa bertanya nih kalau ditanya terus sama Clickers ya. Tapi nggak apa-apa sih memprioritaskan Clickers dulu ya pertanyaannya. Oke. Pak, saya kepo nih. Wah, yang pengen tahu ya kepo. Kepo nih tentang produk obat yang dilakukan recall, baik itu mandatory atau voluntary recall. Kalau obat udah resmi di recall karena alasan keamanan tapi masih bisa beredar di masyarakat, apa mekanisme recall di Indonesia ini bisa dianggap belum efektif secara hukum atau memang masih ada kelemahan di penegakan dan sanksinya ya Pak? Jadi dia ada barang terus diambil lagi nih di recall tadi, diambil lagi barangnya. Nah habis itu tapi masih beredar. Jadi memang cuma sebagian aja yang diambil, tapi yang obat-obat yang lain misalnya itu masih beredar. Nah, bagaimana sih mekanisme hukumnya untuk yang masih beredar itu?
Padahal dia sudah dilakukan di recall lah, diambil gitu recall, ya. sebagian. Ya memang ini butuh kerjasama semua pihak ya. Oke, nah Artinya itu yang terhadap penting. produk yang memang sudah dilarang di recall itu, artinya kan ditarik ya. Iya, ditarik. Nah, sampai sini sudah tidak boleh beredar. Tapi kan bisa saja mungkin masih ada yang tertinggal. Nah, itu makanya tadi saya bilang butuh otoritas yang berwenang itu butuh bantuan pihak lain. Apakah itu dalam hal ini kepolisian untuk membantu menarik semua produk-produk itu yang memang sudah direkal. Oke. Karena tadi tidak memenuhi syarat, tidak mungkin izin edar, itu memang semua kerjasama antar pihak. Oke. Baik masyarakat, konsumen juga itu segera melaporkan kalau itu. Kemudian dari instansi atau otoritas yang berwenang bersama dengan pihak kepolisian yang mungkin nanti membantu. Iya, gitu. Artinya kita memang harus kerjasama Ya, tim jadi ya. nggak kerjasama Cuman antar. polisi aja gak bisa gitu ya. Sepertinya memang tidak bisa juga semua dari pihak kawan kepolisian ya, karena ini kerjasama kita lah. Oke, misalnya begini Pak Daniel, ini sudah ada izin edarnya sudah keluar. Ini suatu misalnya obat atau makanan atau kosmetik lah, dia sudah keluar izin edarnya. Tapi dengan alasan keamanan, ternyata memang betul izin edarnya keluar, tapi karena alasan keamanan dia ditarik lagi. Itu boleh nggak sih sebenarnya? Ya, alasan keamanan itu kan yang dilihat dulu apa? Apakah dari sisi komposisi di produk itu yang diragukan? Memang sekarang ada kendalanya banyak ya. Kendala kita itu kadang-kadang terlalu satu produk itu biasanya itu kualitas, kemudian promosi, kemudian komposisi itu tidak sesuai kadang-kadang ya. Karena ini kepentingan untuk pemasaran biasa dilebih-lebihkan. Betul. Ya, pada faktanya itu tidak terpenuhi. Itu kendala juga sebenarnya dalam kita penegakan terhadap suatu produk. Ya, nah, yang penting itu intinya bahwa produk yang diedarkan itu harus terpenuhi itu. Oh, harus terpenuhi itu. Memang tadi yang saya sebutkan di awal itu bahwa ini kan keamanan, kemudian mutu dan khasiat ini benar-benar menjadi tujuan. betul. Keamanan itu ya tadi yang saya bilang, artinya untuk satu produk itu harus benar-benar terpenuhi syaratnya untuk diedarkan, sehingga menghindar dari penarikan. Oh gitu. Justru karena adanya izin edar, makanya harusnya semuanya aman gitu ya. Aman. Jangan sampai ini ada izin edar tapi nggak aman, itu bisa ditarik. Betul, gitu. karena ada proses izin edar itu kan, misalkan itu makanan atau di BPOM itu ada sampai 6 tahap itu. Baik dari dasarnya itu kan harus perusahaannya harus terdaftar. Oh iya betul. Yaitu ya NB, kemudian NPWP-nya ada, kemudian baru masuk tahap berikutnya mendaftar dulu itu. Jadi terdaftar nanti dapat NIB itu, kemudian ada cara pengolahan pangan untuk bahan makanan itu ada terpenuhi itu, kemudian baru masuk nanti syarat verifikasi sampai nanti pada tahap ke-6 itu penerbitan. Jadi artinya memang ada syarat penyeleksian secara laboratorium dulu melalui BPOM itu. Kalau itu yang berhubungan dengan makanan dan Obatan kosmetik ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ya, boleh. Ini dari clickers kita dari Amalia ya. Ketika kita mau pengaduan, barang bukti krusial apa yang menunjukkan bahwa ada unsur kesengajaan dalam mengedarkan produk ilegal? Nah, alat buktinya apa gitu, Pak Daniel? Kalau alat bukti tentu produk yang kita beli tadi. Oke, produknya ya, produk yang kita beli, barangnya itu yang Barangnya itu itu menjadi alat bukti objek utama. utama ya. Kita adukan bahwa ini produk ini kok ketika kami mengkonsumsi atau dipakai itu ternyata berakibat pada pemakai ya. Betul. Apakah itu nanti secara fisik ataupun kesehatannya. Nah, itu kan perlu. Nah, itu yang dijadikan barang bukti. Nah, dari barang bukti itulah nanti yang akan dianukan oleh pihak kepolisian yang berwenang untuk apakah emang ini dalam komposisinya mengandung bahan-bahan yang membahayakan gitu. Oke. Itu aja. Jadi setelah itu bukti barang itu yang dipakai itulah ya nanti polisi melakukan penyelidikan. Oh, oke. Apalagi sekarang
dulu kan belum tuh barang bukti termasuk alat bukti. Nah, Ya. tapi KUHP kita yang baru sudah mengakomodir KUHP Mengakomodir, kita maksud ya, saya. KUHP yang kita Barang baru, bukti itu juga merupakan bagian dari alat bukti. Wah, ini sebenarnya masih banyak nih pertanyaan. Wah, kita nggak akan pernah betul, habis. ya. Tapi mohon maaf Clickers karena kita sudah di hujung acara. Nanti offset lagi nih waktunya karena nggak akan pernah selesai kalau saya ngobrol Betul. sama Pak Daniel ini. Wah, oke. Closing statement dari tema kita hari ini gimana, Pak Ya. Daniel? Sebagai closing statement itu artinya begini. Jadi terhadap sesuatu barang produk yang sudah diperdagangkan atau diberikan masyarakat itu memang wajib hukumnya harus ada izin edar. Itu untuk kepentingan tadi keamanan, kemudian mutu dan khasiat kan. Arti aman artinya menghindari penarikan, kemudian kalau bicara mutu itu artinya itu higienis, aman untuk dikonsumsi atau tidak, kemudian yang terakhir tadi itu yang saya bilang masalah yang khasiatnya, bermanfaatnya ya itu. Yang berikutnya tentu harus dipahami juga bahwa terhadap masalah izin edar itu, kemudian kalau sudah masuk yang menjadi ada unsur pidana itu yang menjadi polisian. Apakah boleh polisi masuk yang terhadap produk-produk yang tidak memiliki izin edar? Ya sepanjang belum ada pengaduan atau laporan belum masuk ranah polisi. Kalau ada satu produk yang belum memiliki izin edar, kita sampaikan aja ke instansi yang berwenang untuk menerbitkan izin edar. Untuk itu kalau memang belum ada ya ditarik. Oke. Diberikan kesempatan untuk mengurus izin edar baru diedarkan lagi atau diperjualkan. Jadi statement saya artinya masyarakat harus tahu bahwa ini menjadi kewenangan atau ranah siapa. Kemudian kalau sudah mau ke polisi itu yang bagaimana? Ya tentu dasar laporan pengaduan itu baru ada ranah polisi masuk di sini. Oke, wah terima Kurang lebih kasih itu. atas ilmunya Pak Daniel. Sama-sama, Terima memang kasih sudah membahas ini. menghadir waktunya, Sama-sama, meluangkan waktu Mas. di acara kita. Terima kasih juga buat Mbak Rizda, Ko Patria, dan Clickers karena udah di ujung acara. Silahkan follow Instagram kita Klik FM SBY dan fh.narotama. Silahkan follow WA kita juga ada di 082297971005 dan silahkan bagi yang ingin PKPA juga ikut info DPC Surabaya. Terima kasih atas kehadirannya Clickers. Terima kasih yang sudah mendengarkan di jalan dan dimanapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Talkshow Hukum.